Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Sudah lama nih gue nggak ngebahas tentang alur cerita film sejarah Islam. Maka dari itu kali ini gue akan membahas sebuah serial film yang mengisahkan tentang nabi yang paling tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai dari kelahirannya, dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, hingga menjadi sosok pemimpin Mesir, dan sejarah awal terbentuknya Bani Israel. Wah, seru banget bukan? Film ini sebenarnya berjumlah 45 episode. Jadi kedepannya gue akan membahas seluruh episode dari film ini ya. Maka dari itu, yuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai dan putar intronya. Pada awal film, kita berada di sebuah wilayah yang bernama Fad dan Arab. Di sana tinggallah Nabi Yakub alaihissalam atau ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Terlihat kalau dia sedang mengembala kambing dan berhenti di sebuah kuil, di mana di kuil itu terdapat para warga yang sedang meminta pertolongan pada berhala yang bernama Ashitar, yang selama ini mereka anggap sebagai Tuhan mereka untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit. لا ريب أن ولدنا سيشفى بدكي بالهدايا والنذر القلقة واشتي ولدها وفي اذهبنا. Di malam harinya Nabi Yakub berkhotbah kepada warga Fadan yang menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang malaikat saja sujud kepadanya, dan apa yang dia katakan ini berasal dari kitab-kitabnya yang sekarang ini dikenal dengan Al-Quran. Pada saat itu masih banyak yang tidak percaya dengan Nabi Yakub. Bahkan beberapa dari warga malah mengatakan bahwa kitab Nabi Yakub itu telah menghina Tuhan mereka. Akan tetapi Nabi Yakub mengatakan bahwa kitabnya tidak sama sekali menghina Tuhan mereka. Dia juga balik bertanya kepada para warga, apakah patung Ashitar itu menciptakan kalian? Atau kalian yang menciptakan patung itu? Mendengar perkataan itu, beberapa warga pun mulai berpikir dan mempercayai perkataan Nabi Yakub yang menurut mereka itu masuk akal. Namun tetap saja, beberapa warga yang lain masih tidak mempercayainya dan justru menantang apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat daripada Tuhan-Tuhan mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang pendeta kuil dan membubarkan kerumunan. Dia juga berkata karena keingkaran Nabi Yakub membuat wilayah Fadan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil Ashitar, terlihat kalau mereka sedang melangsungkan hukuman bagi warga yang melawan patung Ashitar dengan melemparinya menggunakan batu dan menyebut Tuhan yang dia sembah itu adalah bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub dan menebus warga itu. Namun para pendeta tidak menyetujui tebusan Nabi Yakub karena warga itu adalah musuh bagi Ashitar. Lantas Nabi Yakub mengatakan, "Lah, kenapa kalian tidak menangkapku lebih dulu? Padahal akulah yang paling memusuhi patung Ashitar itu." Dan ternyata para pendeta itu tidak berani untuk menangkap Nabi Yakub karena dia adalah menantu dari Panglima Fadan. Tak lama kemudian datanglah sang panglima yang menyuruh pendeta untuk membebaskan warga itu karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Lantas dengan rasa takut pendeta itu akhirnya melepaskan warga itu. Sekedar informasi bahwa Nabi Yakub ini mempunyai 4 istri dan 11 orang anak, dan istri pertama Nabi Yakub bernama Rahil. Namun karena bertahun-tahun Rahil tidak dikaruniai seorang anak, maka dari itu Rahil menghadiahkan para pembantunya untuk dijadikan istri oleh Nabi Yakub agar sang nabi mendapatkan seorang keturunan. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun Rahil tidak mempunyai seorang anak, dan pada akhirnya dia pun hamil dan akan mempunyai anak pertamanya. Ketika itu Nabi Yakub sedang mengembala kambing dengan anak-anaknya. Lantas dia pun mengatakan bahwa orang yang suatu saat nanti akan menggantikan kenabiannya adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, dan bukanlah orang yang paling kuat. Dia juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik dan bukan manusia terkuat. Dijelaskan bahwa silsilah Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub adalah keturunan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Oke, kita kembali lagi. Tak lama berselang datanglah warga Fadan yang mengabarkan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Dan ketika itu mulai terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh para istri Nabi Yakub yang lainnya. Salah satunya yang bernama Bilah. Dia takut kalau nanti Nabi Yakub akan mengistimewakan Rahil dan anaknya.
Lantas Rahil yang sedang ditangani oleh seorang bidan tiba-tiba pingsan karena terlalu lemas. Bidan itu hanya bisa pasrah, dikarenakan jika seorang yang akan melahirkan pingsan, maka diperkirakan dia tidak akan selamat. Hal itu membuat salah satu warga pun berkata bahwa ini pasti akibat kemurkaan Dewa Ashitar terhadap Yakub dan Rahil. Namun Yakub yang mengetahui keadaan Rahil yang semakin memburuk, dia pun pergi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meminta pertolongan. Ketika itu ayah Rahil atau sang panglima Fadan semakin percaya kalau Nabi Yakub adalah pembawa sial bagi warga Fadan. Apalagi dia malah pergi saat istrinya sedang dalam kondisi memburuk. Di lain tempat, ternyata Nabi Yakub pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu dia terus berdoa sampai malam tiba. Sementara itu di rumah, para warga mulai mengatakan kalau Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar kabar itu merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahil untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka lah yang akan menang. قضي حياة رحيل سوف يزداد إيمان أهل فدان. على أهل فدان أن يعرفوا حقيقة قدرة ما أجمل أن يهطل المطر. Lantas mereka pun datang ke tempat Yakub dan mengatakan, "Mengapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya paling kuat?" Lantas Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta itu dari rumahnya, dikarenakan dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil. Dan Nabi Yakub pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Fadan. فتنتصر بذلك عقيدة التوحيد على الشرك والوثن لطالما ندوها بي يا عاقر. Lalu tak berselang lama, ternyata Rahil kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara itu penyihir yang tadi diusir oleh Yakub terus memohon kepada Tuhannya agar dia segera menghukum Yakub dan berharap Rahil dan anaknya mati malam ini. Akan tetapi tak sengaja dia malah menjatuhkan obor yang membuat kuil itu terbakar bersamanya. الذين يحبونك مبلغ عجز إلهي طرفا من قوتك الجبارة. Di lain tempat, Nabi Yakub yang selama 10 tahun menantikan anaknya dari Rahil akhirnya dikaruniai berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dia menamai anaknya itu dengan nama Yusuf. Dan di malam itu juga hujan pun turun dengan lebatnya di Fadan, yang Yakub percayai adalah berkah dari kelahiran Yusuf. Para warga pun membicarakan tentang kelahiran anak Rahil yang lancar dan turunnya hujan di Fadan bersamaan dengan lahirnya anak Rahil dan Nabi Yakub. Para warga yang tadi mengatakan Yakub dan Rahil terkena kutukan, lantas mereka pun terkejut mengetahui Rahil dan bayinya sehat walafiat. Sementara itu para warga juga menyadari bahwa kuil Ashitar sedang kebakaran. Lantas mereka pun berbondong-bondong ke kuil untuk memadamkan api itu. Ketika itu sang panglima Fadan merasa aneh karena hujan yang sangat lebat ini tidak bisa memadamkan api di kuil Ashitar. Dan kebakaran itu mengakibatkan penyihir Ishtar mati kebakar di dalam sana. استر هيا فلنساعد بعضنا البعض هاتونا Lalu para warga mulai mempertanyakan kenapa penyihir bisa terbakar dan kemana Tuhan Ashitar. Kenapa dia tidak bisa memadamkan api di kuil itu. Lantas mereka pun akhirnya menyadari bahwa penyihir Ishtar lah yang terkena celaka karena berusaha melawan Tuhan dari Nabi Yakub. Setelah kejadian itu, sang panglima memutuskan untuk beriman kepada Tuhan dari Nabi Yakub. Begitu juga para warga yang lain yang sekarang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sangat kuat. Saat itu mereka juga meninggalkan kuil yang sedang terbakar tanpa memadamkan api di kuil itu. Dan para warga Fadan akhirnya kini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. القحط عن فدان على حد سواء. لقد كفرنا بالأصنام والأوثان ونشهد أن لا إله إلا الله الأحد.
Tak terasa 5 tahun telah berlalu, dan malam itu pula rahmat Allah terus mengalir kepada para warga Fadan. Ketika itu Yusuf yang sudah beranjak menjadi anak-anak diajak oleh Rahil dan Yakub untuk pergi ke padang gurun. Namun saat itu mulai terjadi kecemburuan yang dialami oleh istri Nabi Yakub yang lainnya, karena Nabi Yakub lebih mengistimewakan Rahil daripada istri yang lain. Singkat cerita, datanglah utusan dari daerah Kan'an, Palestina, yaitu kampung halaman Nabi Yakub. Utusan itu membawa berita bahwa Nabi Ishak alaihissalam telah kembali kepada Yang Maha Kuasa, dan hal itu membuat Nabi Yakub harus berhijrah menuju Kan'an agar menggantikan Nabi Ishak memimpin warga Kan'an. Sebelum pergi, Nabi Yakub kembali berkhutbah di hadapan para warga Fadan. Nabi Yakub berkata bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada seluruh warga Fadan yang dulunya menyembah berhala. Lantas Nabi Yakub dan keluarga akhirnya berangkat ke Kan'an, daerah Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada bibinya yang bernama Lia dengan mengatakan kenapa ibunya Bilah dan ibu Zulfa tidak menyukai ibunya Yusuf, yaitu Rahil. Di sini Yusuf mendengar hal itu dari kakaknya yang bernama Yahuda. Lantas bibinya pun menjawab, mungkin mereka merasa kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub karena Rahil telah melahirkanmu Yusuf. Namun sebenarnya Nabi Yakub adalah orang yang adil. Pada malam harinya kita diperlihatkan Bilah yang mengatakan kepada Lia kalau dia merasa cemburu jika Nabi Yakub lebih memuliakan Rahil dan Yusuf. Lia pun dengan jawaban yang ikhlas mengatakan bahwa wajar saja kini Yakub memperlakukan Rahil seperti itu karena dia baru saja melahirkan anak pertamanya, dan kita juga dulu diperlakukan seperti itu olehnya. Akan tetapi Bilah yang sudah dikuasai oleh setan tetap saja tidak menerima jawaban dari Lia dan malah memanas-manasi anaknya. Di saat para rombongan hampir sampai di Kan'an, Rahil yang sedang hamil anak keduanya pun mulai merasakan kontraksi, yang tandanya dia akan segera melahirkan anak lagi. Lantas Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membangun tenda agar bisa menjadi ruang persalinan bagi istrinya itu. Yakub juga berdoa kepada Allah untuk dilancarkan kelahiran anaknya ini. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Di sini Rahil meninggal dunia sedangkan bayinya baik-baik saja. Dan kejadian itu pun membuat Yakub dan Yusuf sangatlah bersedih. Begitu juga dengan Lia, yaitu kakaknya Rahil yang sedang menggendong bayinya yang baru saja dilahirkan. Namun tidak untuk Bilah yang kelihatan merasa senang karena kini Rahil telah tiada. Setelah Rahil meninggal, dia langsung disemayamkan oleh Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub mendoakannya. Di sini Nabi Yakub menamai anak keduanya dari Rahil dengan nama Benyamin, yang artinya tangan kanan, di mana nantinya dia akan menjadi tangan kanan Nabi Yakub. Singkat waktu saat dalam perjalanan menuju Kan'an, Yusuf yang kini tidak memiliki ibu kandung diperbutkan oleh bibi-bibinya untuk diasuh. Akan tetapi Yakub mengatakan jika Yusuf tidak boleh jauh darinya. Lantas hal itu membuat Bilah dan Zulfa kembali merasa cemburu, dikarenakan anak itu diperbutkan oleh bibi-bibinya bahkan oleh Yakub. Singkat waktu mereka telah sampai di Kan'an dan langsung disambut oleh para warga untuk menuju ke makam Nabi Ishak. أهلا بكم حللتم أهلا حمن بقدومكم أهلا وسهلا بورك لكم. Di sana Yakub mendoakan ayahnya Nabi Ishak dan diberi jubah peninggalan dari kakeknya yaitu Nabi Ibrahim yang dulu beliau pakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Lantas jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nantinya akan diwariskan ke Nabi setelahnya. Ketika itu semua warga Kan'an sangat mempercayai, bahkan sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat juga anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda sedang membayangkan jika kelak dialah yang menjadi penerus risalah kenabian dari Nabi Yakub itu. Dia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Sam'un tentang siapa yang akan mewariskan jubah itu. Di sini mereka masih berpikir bahwa penerus Nabi Yakub adalah yang terkuat dan bukan orang yang terbaik. Singkat waktu, hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti anak-anak pada umumnya. Namun di sini Bilah selalu memberikan sindiran kepada Yusuf bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik dari Nabi Yakub yang bernama Faikoh yang sekarang merawat Nabi Yusuf dan mengatakan, "Kenapa kau tidak mati saja Bilah agar anakmu menjadi anak yatim?" Lantas ucapan itu langsung membuat Bilah menyesal dan ketakutan. Di sini Nabi Yakub memperingatkan kepada adiknya agar dia tidak memberikan kasih sayang yang berlebihan kepada Yusuf, karena itu akan membuat iri saudara-saudaranya yang lain.
Lantas Faikoh langsung menjawab bahwa sebenarnya yang menyulut rasa iri pada anak-anak adalah Bilah dan Zulfa. Dan benar saja, anak-anak yang lain merasa iri kepada Yusuf karena dia selalu diberi pakaian-pakaian yang bagus dari Faikoh, sedangkan mereka tidak sama sekali. Di sisi lain, Yahuda dan Lavi yang juga anak tertua dari Nabi Yakub mulai merasa curiga kepada Nabi Yakub bahwa selama ini Yakub tidak pernah ikut lagi untuk mengembala kambing karena menjaga Yusuf. Akan tetapi di sini Lavi berpikiran berbeda dengan Yahuda. Dia berkata bahwa seorang nabi haruslah adil dan berada di tengah umatnya. Malam harinya saat akan mendapatkan khutbah dari Nabi Yakub, Faikoh memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak untuk Yusuf. Dan hal itu langsung membuat Bilah menghasut Yahuda jika sabuk itu harusnya diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Dalam khutbahnya itu Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang bagaimana cara membuang kedengkian. Pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Yusuf yang masih kecil. Dan hal itu langsung membuat semua orang terpana karena jawaban itu benar. Keesokan harinya anak-anak yang lain melihat Nabi Yakub kembali memangku Yusuf, yang membuat anak-anak itu iri kepadanya. Tetapi tidak untuk Lavi. Dia mengatakan bahwa mereka juga dulu waktu kecil diperlakukan sama seperti Yusuf oleh Nabi Yakub. Hal itu langsung ditanyakan oleh Yahuda kepada Nabi Yakub, kenapa dia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Yakub pun langsung menjawab kalau mereka juga dulu diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Dia juga menyayangi anak-anaknya secara adil. Tapi karena saat ini Yusuflah yang paling kecil, maka anak-anak yang lain menjadi salah pandang terhadapnya. Ketika itu terjadi kejadian yang tak terduga ketika Yusuf dan anak-anak yang lain sedang bermain petak umpet. Saat itu dia menghilang dan membuat Faikoh dan yang lainnya pun panik mencarinya. يوسف أين أنا سأصعد إلى السطح الويل لي الويل لي البئر سقط يوسف في البئر الذي أصاب يوسف الصغير ماذا حصل له Lantas ternyata saat itu Yusuf ketiduran saat bersembunyi di sebuah guci. Lantas hal itu membuat Lia, yaitu kakak dari ibu Yusuf, mengambil Yusuf dari Faikoh sebagai pengasuhnya. Dikarenakan dia berpikir bahwa Faikoh lalai menjaga Yusuf. Akan tetapi Faikoh yang sudah menganggap Yusuf sebagai anak meminta izin kepada Nabi Yakub untuk diberikan kesempatan menjaga Yusuf sekali lagi. Lantas pada akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf untuk tinggal bersama Faikoh dalam beberapa hari saja. Lantas Faikoh yang ingin merawat Yusuf secara penuh, dia pun mempunyai ide untuk bekerja sama dengan Yusuf yang masih polos. Dan saat itu Faikoh memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak ke Yusuf. Lantas dia pun mengatakan kepada semua orang bahwa sabuk milik Nabi Ishak telah dicuri oleh seseorang. Ketika itu dia menyarankan kepada Yakub, mungkin saja Yusuf yang mengambil sabuk itu karena dia sudah sangat menyukainya. Di sini Yakub langsung menyangkal kalau Yusuf telah mencuri sabuk itu. Dan saat Yusuf diperiksa, semua orang melihat kalau sabuk itu sudah terikat di perut Yusuf. Di sini tujuan Faikoh melakukan hal itu adalah untuk menunjukkan kepada para warga Kan'an bahwa Yusuf telah mencuri sabuk Nabi Ishak. Dan sesuai dengan tradisi di Kan'an, barang siapa yang telah menangkap pencuri barang miliknya, maka dia berhak menjadikannya sebagai pelayan selama 4 tahun. Lantas sebagai keluarga Nabi, mereka harus mematuhi aturan yang sudah ada itu. Dan pada akhirnya Yusuf kembali tinggal bersama Faikoh selama 4 tahun. Di sini sebenarnya Nabi Yakub sudah tahu bahwa itu adalah rencana Faikoh yang bisa membuat masalah tentang hak asuh Yusuf selesai. Hari demi hari dilalui Yusuf bersama Faikoh yang selalu menyayanginya seperti anak sendiri. Dan suatu ketika Yusuf bermimpi aneh dan langsung menceritakannya kepada Nabi Yakub. Mimpi Yusuf adalah ketika dia bermain dengan kakak-kakaknya di sebuah ladang, dia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu tongkatnya itu berubah menjadi pohon yang sangat besar, tinggi, dan mempunyai daun yang sangat hijau. Saking besarnya pohonnya itu bisa memayungi kakak-kakaknya. Oh ya, Nabi Yakub ini ditakdirkan Allah mempunyai kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi atau menerjemahkan mimpi seseorang. Saat itu Nabi Yakub sebenarnya sudah tahu arti mimpi dari Yusuf, tapi dia enggan menceritakannya kepada keluarganya karena dia berusaha mencegah dampak buruk jika semua orang mengetahui arti mimpi dari Yusuf. Dan arti mimpi itu hanya disampaikan kepada Yusuf, Faikoh, dan pelayannya. Dimana arti mimpi itu adalah jika suatu saat nanti Yusuf akan mendapatkan kedudukan mulia dan terpuji dibandingkan saudara
saudara-saudaranya yang lainnya. Hal ini dikarenakan dahulu Nabi Ishak selalu berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya. Dan ketika Nabi Yakub mempertanyakan siapa yang akan menjadi penerus risalah kenabiannya, dia berharap Yusuflah yang akan menjadi seorang nabi setelahnya. Di sini Yusuf yang masih tidak tahu tentang kenabian, lantas dia pun diceritakan oleh Nabi Yakub tentang apa itu risalah nabi. Yakub juga menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan tafsir mimpinya kepada saudara-saudaranya, dikarenakan mungkin saja api kedengkian telah menyala di hati mereka, sehingga itu akan menyebabkan mereka akan memusuhi Yusuf. Pada siang itu Nabi Yakub menuju ke ladang dan membawakan makanan kepada anak-anaknya yang sedang mengembala kambing. Dan hal itu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa Yakub harus repot-repot membawakan makanan untuk mereka, tidak seperti biasanya. Ternyata di sini Nabi Yakub merindukan anak-anaknya yang lain dan dia ingin menemani mereka mengembala kambing. Akan tetapi anak-anaknya merasa jika selama ini mereka kurang diperhatikan oleh Yakub sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Mereka juga cemas dengan mimpi Yusuf, dikarenakan menurut mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga adalah mereka, tetapi kenapa yang menjadi pengganti Yakub adalah Yusuf? Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tafsir mimpi Yusuf memiliki arti bahwa dia melindungi saudara-saudaranya, karena daun hijau itu memayungi mereka semua, dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah dan bukan oleh Yakub. Yakub juga meminta agar anak-anaknya saling menyayangi satu sama lain agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba datang seekor serigala yang terlihat sedang ingin memangsa ternak milik mereka. Lantas mereka pun bergegas menggiring ternaknya menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka semua pulang, Yakub bersama anak-anaknya pun makan bersama dan menceritakan kejadian yang tadi dialami oleh mereka. Di sini Yusuf menanyakan kepada Yakub, apakah dia boleh pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya? Yakub pun melarangnya karena Yusuf masih kecil dan akan mengizinkannya jika dia sudah besar nanti. Pada malam harinya para anak-anak menceritakan arti mimpi Yusuf yang diceritakan oleh Yakub kepada Bilah dan Zulfa. Dan lagi-lagi di sini mereka menghasut anak-anak untuk tidak percaya kepada perkataan Yakub yang hanya ingin membuat mereka semua diam. Zulfa juga mengatakan bahwa menurut Bilah Yusuf akan unggul dan menjadi pemimpin saudara-saudaranya. Singkat cerita, Yusuf yang sudah beranjak besar mengetahui bahwa Faiko sedang sakit-sakitan. Lantas dia mengatakan bahwa ajalnya sudah tiba. Dan sebelum meninggal, Faiko meminta maaf kepada semuanya, sebab selama ini dia bisa mengasuh Yusuf karena tipu dayanya dan menuduhnya sebagai seorang pencuri. Dia juga mengakui semuanya bahwa Yusuf sebenarnya bukan seorang pencuri. Lantas dia juga meminta untuk memberitahu semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faiko juga berpesan kepada Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena dia akan menjadi nabi setelah Yakub. Dan Faiko pun meninggal dengan tenang karena sudah mengatakan semua kebenaran yang terjadi pada semua orang.